Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Langsung saja saya atas nama Sri Sofiatul Hayati, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Kearifan Lokal dalam Media Pemanfaatan Tradisi Budaya Lokal Mataram sebagai sumber belajar PAI yang kontekstual. Mari kita bedah masalah nyata di lapangan terlebih dahulu. Selama ini, pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI seringkali dikeluhkan oleh siswa sebagai materi yang membosankan, bahkan teoritis dan penuh dengan kehafalan kaku. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena adanya jurang pemisah yang lebar antara teks di dalam buku pelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dijalani siswa sehari-hari. Siswa seringkali kesulitan mengaitkan agama dengan realitas sosial di sekitar mereka. Disinilah pentingnya pendekatan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Kita perlu membawa realitas di sekitar siswa ke dalam ruang kelas. Untuk wilayah kita, laboratorium pembelajaran terbaik itu sebenarnya adalah kekayaan tradisi budaya lokal Mataram. Kebudayaan Sasak di Mataram pada hakikatnya sudah syarat dengan nilai-nilai Islam melalui proses islamisasi yang panjang. Namun, sayangnya potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media pembelajaran oleh para pendidik. Budaya seringkali dianggap terpisah atau bahkan dalam sudut pandang yang keliru atau dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menjembatani hal tersebut, ada 3 potensi kearifan lokal Mataram yang sangat kuat dan relevan untuk kita transformasikan menjadi media serta sumber belajar PAI yang hidup. Potensi pertama adalah tradisi roah atau syukuran adat. Tradisi ini biasa kita jumpai saat warga menyambut bulan suci Ramadan, syukuran khitanan, pernikahan, hingga bersih-bersih gotong royong di desa. Ketika guru mengajarkan bab mengenai kepedulian sosial, konsep sedekah, atau prinsip hubungan sesama manusia, hablum minan nas, kita tidak perlu mencari contoh ilustrasi yang jauh keluar daerah. Kita bisa menjadikan institusi tradisi roah ini sebagai media analisis. Dari tradisi ini, siswa diajak melihat secara visual dan nyata bagaimana nilai gotong royong, pemerataan pangan melalui hidangan yang disajikan, kebersamaan tanpa sekat status sosial, serta ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipraktikkan langsung di lingkungan rumah mereka. Guru dapat mengaitkannya langsung dengan dalil-dalil Al-Quran tentang kewajiban memberi makan orang miskin dan menjaga silaturahmi sesama manusia. Potensi kedua adalah sastra dan tembang Sasak, seperti takepan atau tembang Macapat. Di dalam bait-bait sastra klasik Mataram ini mengalir pesan moral yang sangat kuat mengenai akhlakul karimah dan nilai ketauhidan yang mendalam. Kebanyakan tembang ini digubah oleh para ulama terdahulu sebagai media dakwah yang berisi nasihat tentang cara menghormati orang tua, menyayangi sesama makhluk, menghargai waktu, serta menjaga lisan dari fitnah. Menggunakan rekaman audio, pelantunan tembang atau membagikan teks tembang Sasak sebagai media pemantik di kelas akan jauh lebih efektif dan menarik perhatian siswa daripada hanya sekadar mendikte teori dari buku paket. Siswa tidak hanya belajar kognitif tetapi juga mengalami pendekatan efektif. Mereka mengekspresikan seni estetika lokal sekaligus menyerap doktrin nilai agama secara lebih emosional dan spiritual. Potensi ketiga adalah arsitektur masjid kuno dan situs sejarah kebudayaan sekitar Mataram. Bangunan-bangunan fisik ini adalah bukti empiris yang sangat kuat mengenai bagaimana akulturasi budaya Islam dan lokal berjalan secara damai. Saat membahas bab sejarah kebudayaan Islam atau SKI, kurikulum kita seringkali terlalu terpaku pada peta sejarah Timur Tengah atau zaman kekhalifahan masa lalu
yang abstrak bagi anak-anak. Padahal, mengenalkan sejarah masuknya Islam ke Lombok, perkembangan kesultanan dan situs-situs lokal akan jauh lebih berkesan. Melalui foto atau video visual, atau metode field trip, atau kunjungan langsung ke masjid-masjid kuno, siswa dapat menganalisis bahwa Islam masuk ke bumi Mataram dengan strategi dakwah yang santun, toleran, akomodatif terhadap budaya lokal dan tanpa pertumpahan darah. Ini mengajarkan siswa nilai moderasi beragama sejak dini. Lalu, bagaimana langkah konkret dan metodologis untuk menerapkannya di dalam kelas? Kita tidak perlu merombak total kurikulum yang ada. Yang kita butuhkan hanya kreativitas dan inovasi guru dalam mengemas strategi pembelajaran. Ada dua langkah utama yang bisa diterapkan. Yang pertama, reorientasi media pembelajaran, yaitu guru dapat memproduksi atau memutar video dokumenter pendek berdurasi 3 hingga 5 menit tentang tradisi Mataram di awal kelas. Video ini berfungsi sebagai pemantik diskusi untuk memancing daya kritis siswa sebelum masuk ke materi inti. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, siswa dibagi dalam kelompok untuk melakukan riset kecil atau mengamati kegiatan adat di sekitar rumah mereka. Tugas mereka adalah melakukan dekonstruksi, menganalisis nilai syariat dan hukum Islam apa saja yang terkandung di dalam tradisi tersebut, lalu mempresentasikannya kembali di kelas menggunakan perspektif hukum Islam. Dampak dari integrasi metode ini sangat luar biasa. Bagi perkembangan psikologi siswa, pembelajaran PAI tidak lagi dirasa kaku, menjenuhkan, atau doktriner. Siswa akan menyadari secara mendalam bahwa menjadi seorang muslim yang taat dan bertakwa tidak membuat mereka harus kehilangan identitas budaya lokal mereka. Ini adalah langkah paling strategis untuk membentuk karakter generasi yang muda dan kokoh nilai agamanya, sekaligus memiliki rasa nasionalisme serta cinta yang besar terhadap tanah air dan kebudayaannya. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya, kearifan lokal Mataram bukanlah sebuah hambatan atau ancaman bagi kemurnian dakwah Islam. Sebaliknya, budaya lokal adalah sebuah jembatan emas, sebuah jembatan kontekstual yang mampu membumikan nilai-nilai suci Al-Quran dan hadis ke dalam realitas yang nyata. Tempat di mana anak didik kita tumbuh, berpijak, dan hidup sehari-hari. Dengan cara ini, Islam benar-benar hadir sebagai rahmatan lil alamin di bumi Mataram. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.